Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menangguhkan izin masuk warga dari 20 negara. Peraturan ini berlaku mulai hari ini, Rabu 3 Februari 2021 pukul 9 malam hingga waktu yang tidak ditentukan. Penangguhan izin masuk ekspatriat atau warga dari 20 negara ditetapkan pemerintah Arab Saudi pada Selasa kemarin. Warga yang dilarang masuk adalah warga negara dari Amerika Serikat, Argentina, Brazil, sejumlah negara di Eropa termasuk Inggris, lalu Afrika Selatan dan Mesir, Pakistan, India, Lebanon, Turki, Jepang, Uni Emirat Arab, dan termasuk Indonesia. Larangan itu juga berlaku untuk pelaku perjalanan yang transit melalui salah satu dari 20 negara dalam 14 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke wilayah Arab Saudi, termasuk penumpang yang transit di Dubai sebelum menuju ke Arab Saudi. Namun pengecualian larangan berlaku bagi para diplomat dan staf medis beserta dengan keluarga mereka. Tindakan baru ini dilakukan pemerintah Arab Saudi akibat lonjakan global kasus COVID-19 varian baru yang terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Berdasarkan data terakhir, Arab Saudi melaporkan 310 kasus baru COVID-19. Jumlah ini melonjak hampir 4 kali lipat dari jumlah sebulan lalu. Pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 secara global, pemerintah Arab Saudi kembali menutup pintu menangguhkan kunjungan warga dari 20 negara termasuk Indonesia. Padahal sebelumnya awal Januari lalu Arab Saudi telah membuka kembali pintu bagi para ekspatriat di tengah masa pandemi yang belum usai. Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu ABG Bril. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira Baswan. Ya, Pak Dubes, ini kan kasus COVID-19 di Arab Saudi meningkat hampir 4 kali lipat dari bulan lalu. Nah, apakah itu yang menjadi akibat dibukanya pintu kunjungan ke Arab Saudi awal Januari lalu? Kemarin siang jam 12 saya dihubungi oleh kolega yang ada di Dewan Malaki dan juga Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang menginformasikan bahwa akan ada penutupan yang sebenarnya kemarin sore, yaitu tanggal 2 atau hari Selasa jam 18.00. Namun dari malam harinya ada pengumuman bahwa penutupan ini diundur sehari, yaitu akan efektif pada hari ini tanggal 3 Februari jam 21 waktu Arab Saudi. Terkait dengan alasan Saudi kenapa dari 20 negara ini yang tidak diperbolehkan untuk sementara memasuki Saudi, di dalam keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi disebut dua hal. Tidak tegas di situ menyebut tentang varian baru virus corona, tapi ada dua hal yang disebut dalam pengumuman Kementerian Dalam Negeri. Pertama, mukhafadhah alal wad'il wabai, atau perhatian yang sangat luar biasa terhadap krisis atau pandemi yang mengglobal ini, dan juga di situ disebutkan mendahulukan, memprioritaskan kesehatan publik atau kemaslahatan umum di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang kedua, alasan Saudi menutup ini adalah disebutkan dalam dokumen tersebut man'un tisari jaihati corona, atau mencegah penyebaran virus corona. Begitu Mbak Vera. Ya, Pak Dubes, lalu mengapa Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang dilarang ini? Kemarin waktu kami ditelepon oleh otoritas Arab Saudi, mereka hanya menyampaikan bahwa ini dilakukan semata-mata untuk mengaplikasikan dan mengejawantakan sebuah jargon yang ada di Saudi, yaitu jargon al-insanu awalan. Keselamatan manusia harus merupakan prioritas pertama. Mereka nggak menjelaskan secara detail kenapa Indonesia masuk dalam daftar 20 negara ini. Namun negara terdekat Saudi, UEA, Uni Emirat Arab juga masuk dalam
dalam daftar tersebut. Begitu Mbak Vera. Ya, lalu bagaimana dengan WNI khususnya pelaku perjalanan luar negeri yang saat ini berada di Arab Saudi? Apakah ada perlakuan ataupun penanganan kesehatan secara khusus di sana? Kebetulan tadi malam 3 diplomat baru kami, 4 diplomat landing di Saudi dan lancar. Saudi mensyaratkan bahwa semua yang masuk ke Saudi harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Namun yang perlu saya tegaskan bahwa Saudi begitu perhatian yang luar biasa terhadap semua warga negara Saudi sendiri dan juga para semua ekspatriat, baik yang legal maupun yang ilegal yang berada di Arab Saudi dalam menyikapi jaihati corona atau virus corona ini, termasuk akan membebaskan semua pembiayaan kepada seluruh ekspatriat, baik ekspatriat ini yang resmi maupun yang tanpaan atau kita sebut dengan WNIO, warga negara Indonesia overstay atau warga negara Indonesia yang undocumented, gitu Mbak. Baik, Pak Dubes, ini kami ingin mengkonfirmasi ada beredar informasi ada seorang jamaah umroh yang terpapar COVID-19 dan saat ini jamaah itu berada di mana, lalu bagaimana penanganannya? Betul Mbak, saya laporkan juga bahwa per 1 Februari kemarin itu jamaah umroh Indonesia yang masuk ke Arab Saudi itu sejumlah 1.422 dan sudah pulang 833. Yang di sini masih ada 589 yang akan menjadi perhatian KBRI Riyadh dan juga KJRI Jeddah yang dalam salah satu visinya adalah mewakafkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan semua WNI yang ada di Arab Saudi termasuk para jamaah umroh. Bukan tadi disampaikan bukan satu orang jamaah Mbak, ada beberapa. Beberapanya lumayan lah, puluhan. Dan mereka teridentifikasi positif corona ketika landing di Saudi dan ketika karantina sebanyak sekitar 75 orang per hari ini, dan beberapanya sudah pulang ke Indonesia. Saudi begitu luar biasa dalam menangani para jamaah umroh yang positif virus corona ini. Begitu Mbak Vera. Ya, Pak Dubes, lalu bagaimana dengan pelaksanaan umroh yang sebelumnya sempat dibuka dan saat ini ada jamaah umroh yang masih ada di Arab Saudi kah? Iya, ini kita sedang komunikasi intensif dengan semua maskapai. Kebetulan dalam catatan kami ada 4 maskapai yang terkait dengan jamaah umroh ini, yaitu Garuda, Saudia, Lion, dan Citylink. Sehingga kepulangannya kami akan akan minta izin kepada Arab Saudi bagaimana teknisnya. Kalau sebelumnya pesawat-pesawat kita boleh landing di Saudi, tapi mereka Saudi mensyaratkan bahwa semua kru pesawat nggak boleh turun dan nggak boleh berinteraksi dengan kru darat. Ini sekitar 589 jamaah umroh yang sekarang masih berada di Arab Saudi, dan ini akan kita pantau menit per menit bagaimana kepulangan para muktamirin dari Indonesia ini. Gitu Mbak. Baik, dengan kondisi adanya kebijakan baru ini, lalu bagaimana nasib ibadah haji tahun 2021? Kita tahu bahwa banyak sekali tour travel untuk umroh dan juga haji ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Betul Mbak, beberapa hari yang lalu saya diundang oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, kebetulan kami dekat, Ma'alil Wazir Muhammad Soleh Benten di rumahnya. Kami sempat diskusi hampir 4 jam sampai jam 3 pagi terkait dengan kemungkinan pelaksanaan haji tahun ini, apakah dengan skema 50% dari kuota atau 25% dari kuota. Tapi yang jelas Saudi Arabia memberikan prioritas yang luar biasa kepada Indonesia. Menteri Haji sudah menyampaikan kepada kami bahwa Indonesia masuk dalam prioritas ketika pelaksanaan ibadah haji tahun ini
dibuka. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Soleh Bentin yang kakek-kakeknya atau darahnya ada darah Banten. Namun demikian Menteri Haji dan Umroh Muhammad Soleh Bentin menyampaikan kepada kami, kita selalu monitor karena yang bisa memastikan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi ini sebuah kantor yang namanya Diwan Al Malaki atau Royal Court atau kantor Raja Salman. Kami juga melakukan komunikasi dengan Diwan Malaki dan mereka menyampaikan kalau tiba saatnya ada pembukaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka Indonesia akan diberikan informasi pertama kali atau dalam skala prioritas yang sangat penting, begitu Mbak Vera. Baik, kita tunggu perkembangan kebijakan lebih lanjut. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu Abi Gebrel, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.